Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Supriyani, nomor FPN 2021-4350-1917. Saat ini saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir saya yang berjudul Pengelompokan Strategi Adaptasi UMKM di Pasar Menteng Pulo menggunakan algoritma K-means. Tujuan program ini dirancang adalah untuk membantu pihak pengelola pasar atau instansi dalam memetakan UMKM berdasarkan strategi adaptasi yang mereka gunakan di pasar Menteng Pulo. Dengan pengelompokan ini, pembinaan atau kebijakan bisa disesuaikan dengan karakteristik tiap kelompok. Oke, lanjut. Baik, kita mulai dari halaman login terlebih dahulu. Di sini pengguna atau admin perlu memasukkan username dan password untuk mengakses ke sistem. Login ini berfungsi untuk menjaga keamanan data dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola data tersebut. Baik, saya akan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Oke, setelah saya memasukkan username dan password, saya akan klik login. Maka akan muncul SAM login berhasil. Saya klik OK, maka akan muncul menu utama atau dashboard. Ini terdapat beberapa menu, yaitu menu data UMKM, proses clustering, hasil clustering, dan tentang kami. Lalu juga ada tombol keluar. Baik, pertama kita akan masuk ke menu data UMKM. Di dalam data UMKM ini terdapat tabel yang berisi identitas utama UMKM seperti ID UMKM, nama UMKM, pemilik, alamat, jenis usaha, nama usaha, dan banyaknya karyawan. Saya akan coba tambahkan satu data UMKM terlebih dahulu. Oke, setelah kita berhasil memasukkan identitas UMKM, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Dan data baru akan ditambahkan dalam tabel. Kita coba cek ke database terlebih dahulu. Kita refresh. Oke, maka di dalam database ini akan ditambahkan secara otomatis identitas UMKM yang tadi telah kita tambahkan. Kita akan coba ubah salah satu data. Kita pilih data terlebih dahulu, baru kita klik ubah. Kita ubah nama UMKM-nya. Maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Kita cek lagi database-nya, kita refresh. Oke, maka data berhasil diubah. Kita coba hapus data UMKM-nya. Kita pilih, lalu kita hapus. Maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Kita cek lagi database-nya, kita refresh. Oke, setelah
kita hapus datanya, maka akan otomatis terhapus di dalam database kita. Kita kembali ke menu, kita coba cari salah satu data UMKM, kita cari toko properti. Kita klik buat cari, maka akan muncul di sini toko properti yang kita cari tadi. Oke, kita coba cetak data. Oke, setelah cetak data, maka ini sudah tercetak otomatis di dalam Jasper report. Di sini ada ID UMKM, nama UMKM, nama pemilik, alamat, jenis usaha, nama usaha, dan banyak karyawan. Sama seperti di form data UMKM tadi. Selanjutnya kita akan ke menu proses costing. Ini ada table yang berisikan ID cluster, ID UMKM, nilai inovasi, nilai distribusi, nilai teknologi, nilai keuangan, dan nilai pemasaran. Saya akan coba menambahkan nilai baru dari data yang terbaru. Saya coba tambah. Maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambah dan muncul di dalam table tersebut. Kita coba cek ke database. Oke, maka di dalam database ini akan otomatis menambah data baru yang tadi kita tambahkan di form proses clustering. Kita coba ubah data, kita pilih datanya terlebih dahulu, kita coba ubah, kita masukkan ini nilai berkasnya terbaru. Maka akan muncul setelah beberapa nilai strategi adaptasi sudah diubah, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Oke, kita cek lagi database-nya, kita refresh. Oke, setelah di refresh, maka di sini data terbarunya sudah berhasil diubah. Kita coba hapus datanya, kita coba hapus. Oke, maka datanya berhasil terhapus. Kita coba cek di dalam database, kita refresh lagi. Oke, maka di sini datanya sudah berhasil dihapus.
Oke, kita kembali tambahkan data yang tadi kita tambahkan. Oke, kita tambahkan, kita akan proses. Maka muncul notifikasi clustering selesai setelah 2 iterasi. Oke, kita coba klik tombol batal, maka semua akan terhapus otomatis. Kita coba cetak datanya, maka akan langsung muncul laporan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke menu hasil clustering. Setelah proses clustering selesai, kita akan melihat hasilnya di menu hasil clustering. Di sini terdapat label yang berisikan ID cluster, ID UMKM, nilai cluster 1, nilai cluster 2, nilai cluster 3, dan keterangannya. Dari nilai ini kita coba cek di perhitungan manualnya, maka akan terlihat sama. Oke, nilainya sama dan keterangannya pun sama. Setelah itu kita coba cari datanya. Kita coba cari menurut ID UMKM ketiga. Kita coba cari, maka akan muncul di dalam tabel ID UMKM ketiga dengan ID cluster 111 dan nilai cluster 1 1,74412, nilai cluster 2 3,55435, dan nilai cluster 3 2,06036 dengan keterangan berada di cluster 1. Kita coba refresh kembali, maka akan muncul semua datanya kembali. Kita coba export ke PDF. Oke, maka akan muncul hasil laporan seperti ini. Di sini ada tanggal, juga ada waktu cetaknya, ada kod surat, juga ada isi dari tabel di menu hasil clustering. Oke, kita coba ekspor ke Excel. Maka akan muncul notifikasi berhasil diekspor ke Excel. Oke, terakhir ada menu tentang kami. Di menu tentang kami ini terdapat informasi mengenai pengembang aplikasi. Di sini ada tujuannya, yaitu dibuat untuk memenuhi tugas akhir dengan judul pengembangan strategi adaptasi UMKM di pasar manufaktur menggunakan algoritma K-means. Di sini ada identitas si pengembang. Di sini juga ada versi aplikasinya, ada logo, juga ada tombol kembali. Oke, setelah itu kita akan coba tombol keluar.
maka di sini akan keluar notifikasi yang ingin keluar. Saya klik no, maka akan kembali ke menu utama atau dashboard. Setelah saya klik yes, maka aplikasi berhasil ditutup. Demikian demonstrasi program yang telah saya buat. Dengan sistem ini, pembentukan strategi adaptasi UMKM di Pasir Menteng Pulo dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga dapat membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih.